Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah berkata, jika tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Dila Insrawati dengan NIM 22803041106. Minggu lalu, saya mendapat tugas dari dosen saya untuk mengembangkan bahan ajar yang telah saya buat. Oleh karena itu, dengan adanya video ini, saya berencana untuk membuat video pembelajaran dengan judul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Selamat menonton! Sebelum memulai pembelajaran, apakah teman-teman tahu apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa? Untuk materi hari ini yaitu karakteristik perusahaan jasa, yang kedua yaitu mekanisme debit kredit, dan yang ketiga yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Apakah sebelumnya teman-teman pernah tahu dan dengar apa itu karakteristik perusahaan jasa dan ada berapa sih karakteristik perusahaan jasa itu? Karakteristik perusahaan jasa bisa dilihat di atas bahwa karakteristik perusahaan jasa ada 8. Yang pertama, tidak berwujud. Apa sih maksud dari tidak berwujud? Jadi, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang tidak berwujud karena tidak memiliki bentuk fisik. Untuk yang kedua, yakni keterlibatan pelanggan. Seringkali pelanggan terlibat dalam setiap transaksi perusahaan jasa. Untuk yang ketiga, yakni variabilitas. Untuk yang keempat, yaitu tidak dapat disimpan. Apa sih maksud dari tidak dapat disimpan ini? Jadi, tidak dapat disimpan yaitu jika perusahaan jasa digunakan nanti, maka kesempatan untuk menggunakan perusahaan jasa tersebut yaitu akan hangus. Untuk yang kelima yaitu produksi dan konsumsi secara bersamaan. Apa sih maksud dari produksi dan konsumsi secara bersamaan? Jadi maksud dari konsumsi dan produksi dan konsumsi secara bersamaan sendiri yaitu jika kalian meminta jasa tersebut, maka akan dilakukan secara langsung. Untuk yang keenam yaitu personalization. Jadi perusahaan jasa bisa disesuaikan dengan kebutuhan bagi pembeli. Untuk yang tujuh yakni pengguna tenaga kerja yang sangat tinggi. Jadi perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang sangat menggunakan jasa yang sangat tinggi. Untuk yang kedelapan yaitu hubungan jangka panjang. Maksud dari hubungan jangka panjang sendiri yaitu perusahaan jasa lebih fokus kepada hubungan jangka panjang antara perusahaan jasa dan pelanggan. Untuk materi kedua yaitu mekanisme debit kredit. Sebelumnya teman-teman pernah dengar nggak mekanisme debit kredit atau debit kredit lah? Bisa dilihat di tabel di atas. Jadi debit kredit itu merupakan hal yang berbeda. Jadi kita akan membahas di sisi debit dulu ya. Untuk di sisi debit yakni ada menambah aset, lalu menambah beban. Untuk yang mengurangi yakni mengurangi pendapatan, mengurangi liabilitas dan mengurangi ekuitas. Lalu yang di sisi kredit yaitu mengurangi aset, mengurangi beban, lalu mengurangi pendapatan. Untuk yang menambah yakni menambah ekuitas. Kita akan memasuki materi inti yakni tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada 10 tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, untuk yang pertama yakni menganalisis transaksi. Jadi sebelum melakukan posting atau pencatatan ke jurnal manapun, kita harus menganalisis transaksi yang telah ada. Untuk yang kedua yakni posting ke jurnal umum. Jadi masuk posting ke jurnal umum ialah agar kita bisa tahu mana yang ada di debit, mana yang ada di kredit. Oleh karena itu kita harus memposting ke jurnal umum. Untuk yang ketiga yakni posting ke buku besar. Tujuan dari posting ke buku besar adalah kita lebih memasukkan ke akun yang lebih relevan. Untuk yang keempat yakni posting ke neraca saldo. Jadi maksud dari posting ke neraca saldo yakni jika kita akan mengetahui
debit dan kredit seimbang atau tidaknya di neraca saldo. Untuk yang kelima yaitu jurnal penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah disesuaikan, yang ketujuh yakni laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutup, dan yang kesembilan yaitu neraca saldo setelah penutupan, dan yang kesepuluh yang terakhir yakni jurnal kembali. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you for watching.